Senang ketemu dengan Anda semua di segmen Bible Study yang hari ini. Sejak segmen yang terakhir kita sudah mulai masuk ke kitab-kitab puisi dan kita membahas waktu itu kitab Ayub. Dan sekarang kita melanjutkan dengan kitab Mazmur. Sebelum saya menjelaskan banyak hal, saya mau berikan sedikit latar belakang history mengenai kitab Mazmur ini. Perlu diketahui bahwa kitab Mazmur adalah kitab perjanjian lama yang paling sering dikutip di perjanjian baru, termasuk oleh Yesus sendiri. Bahkan 50 kali lebih kitab Mazmur itu dikutip dalam perjanjian baru. Dan kitab Mazmur ini ditulis dari abad ke-15 sampai abad ke-5 sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Mungkin kita sekarang heran, bukannya biasanya sebuah kitab itu tanggalnya cuma satu, contohnya ditulis abad ke-15 sebelum Masehi atau abad ke-8. Kok ini bisa dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-5? Itu kan 1000 tahun durasinya. Karena memang ini yang menulis Mazmur itu banyak sekali orang dari beda-beda waktu, dan kitab Mazmur ini merupakan kumpulan dari banyak puisi, lagu-lagu dan doa-doa dan dijadikan satu kitab. Sehingga dibutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun sampai bisa terkumpul semua. Penulisnya siapa? Kurang lebih setengah, ya 73 dari 150 Mazmur ditulis oleh Daud. Kurang lebih sepertiga penulisnya tidak dikenal atau anonymous. Ada juga sebagian ditulis oleh Musa, oleh Salomo, dan lain-lain, juga oleh anak-anak Korah. Dan saya yakin dari semua nama-nama yang barusan saya sebut, Anda kenal semuanya. Yang sering kali mungkin kita nggak familiar bunyinya atau namanya adalah anak-anak Korah. Siapa sih anak-anak Korah? Dan mereka nulis banyak Mazmur loh. 11 dari semua Mazmur ditulis oleh anak-anak Korah. Nah, kalau mungkin kita ingat apa yang terjadi waktu Israel dibawa keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa. Dan Tuhan sudah menyatakan, oke, sekarang Musa dan Harun, kalian yang pemimpinnya, dan kalian angkat orang-orang Levi untuk mereka yang melayani bait Allah. Ada satu orang namanya Korah, dan dia nggak senang bahwa dipimpin oleh Musa, oleh Harun, dan dia kumpulkan 250 orang. Dia menghadap Musa dan dia katakan, Musa, emang siapa kamu dan siapa Harun sampai kita harus dengarkan kamu? Bukannya kita semua bisa melayani Tuhan? Dan waktu itu Tuhan membuat, dan Tuhan sudah ngomong ke Musa, oke, semua yang tidak mau berdiri dengan Korah ini karena dia lagi berontak, bukan kepada Musa, tetapi kepada Tuhan yang sudah menetapkan. Tuhan katakan semua yang tidak setuju dengan mereka harus menjauhkan diri dari mereka. Dan apa yang terjadi di kemudian hari, bahwa semua yang tinggal di dalam tenda-tendanya Korah maupun 250 orang yang ikut melawan Musa, sebenarnya ikut melawan Tuhan, tanahnya terbuka dan mereka semua benar-benar kayak ditelan oleh dunia. Dan itu yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Jadi harusnya anak-anak Korah kan ikut ketelan. Tapi mereka dengarkan apa yang Musa katakan. Siapa yang tidak setuju, jangan berdiri dekat-dekat mereka. Jadi ternyata anak-anaknya pun sendiri, ada yang gak setuju dengan ayahnya. Dan mereka menjauhkan diri. Mereka memilih, lebih baik saya setia dengan Tuhan dan dengarkan Tuhan, daripada dengarkan ayahku kalau ayahku lagi berontak kepada Tuhan. Memang benar, kita harus dengarkan dengan orang tua. Kecuali mereka sudah gak sejalan dengan Tuhan. Dan ternyata mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka menulis begitu banyak hal mengenai kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, dan banyak hal lainnya. Anda bisa nanti baca sendiri. Jadi intinya Mazmur ini ditulis oleh beda-beda orang dari beda-beda zaman, digabungkan supaya hari ini Anda dan saya yang baca, ini merupakan puisi, lagu-lagu, doa-doa yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Nah, saya sudah sering sebutkan kata puisi. Saya katakan Mazmur ini puisi. Mungkin kita baca dan kita merasa kok ini enggak seperti puisi ya. Karena mungkin hari ini puisinya di seluruh dunia rata-rata, termasuk Indonesia, beda dengan puisi orang Ibrani di zaman itu. Kalau mungkin puisi yang kita kenal hari-hari ini. Seringkali mungkin ada contohnya puisi yang belakangnya itu merupakan seperti rhyme, berarti nada di akhir kalimatnya itu mirip. Saya bisa berikan contoh nih ya. Contoh pantun yang ada di Indonesia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita dengar seperti itu, kita langsung dengar, oh iya, belakangnya rhyme, ini sebuah puisi atau ini sebuah pantun. Tapi ternyata kalau kita baca Mazmur, gak pernah ada yang seperti itu. Yang kata belakangnya mirip, atau ada nadanya dan sebagainya. Karena ternyata cara atau puisinya orang Ibrani waktu itu lebih ke gambaran.
Jadi kalau Anda baca Mazmur itu banyak sekali gambaran, itu seperti sebuah lukisan. Jadi bayangkan Anda melihat lukisan dan itu yang ditunjukkan. Sehingga ada banyak hiperbolanya, ada banyak metaforanya. Jadi tidak semua hal-hal yang kita baca di kitab Mazmur itu literal. Jadi nggak kata per kata, tapi kita mengerti ini sebuah gambaran. Saya berikan sebuah contoh. Dan saya sekarang mau ambil contoh-contoh dari ayat-ayat yang seringkali sangat terkenal, bahkan muncul dalam lagu-lagu hari ini, dan kemungkinan besar Anda pun pernah dengar ayatnya. Mazmur 50 ayat 10. Dikatakan kalau dalam bahasa Inggris, saya Tuhan, I own the cattle on 1,000 hills. Saya memiliki ternak di 1,000 bukit. Pertanyaan saya, apakah cuma 1,000 bukit itu ternaknya Tuhan? Semua ternak di bukit-bukit yang lain yang melebihi 1,000 bukit bukan milik Tuhan lagi? Tentu tidak. Tuhan itu, ini gambaran mengenai Tuhan memiliki semuanya. Kata 1,000 itu cuma seperti kata gambaran, menunjukkan banyak sekali. Karena kalau kita lihat mungkin Indonesia aja satu negara. Kalau dihitung mungkin bukitnya sampai 1,000 lebih. Jadi tentunya semuanya milik Tuhan. Tapi ini bicara bahasa gambaran. Contoh lain, Mazmur 91 ayat 7. Dan ini Mazmur 91 bicara mengenai pelindungan Tuhan. Rata-rata kebanyakan orang hafal bahkan Mazmur itu atau ayat-ayat di sini. Ada kata begini, ayat 7. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10 rebah di sebelah kananmu, tapi kita ini nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, juga dijadikan sebuah lagu. Apakah benar 1,000 persis 1,000 yang meninggal sebelah saya dan 10,000 juga? Apakah angkanya persis begitu? Enggak. Ini hiperbola atau gambar juga bicara gambaran, menunjukkan angka yang besar sekali. Walaupun sesuatu yang besar terjadi dan banyak yang kena, tapi saya ikut Tuhan, saya nggak usah khawatir. Karena apapun terjadi, Tuhan tetap di pihak saya. Saya bisa tenang. Contoh yang lain, Mazmur 23 ayat 5. Ini Mazmurnya bicara mengenai Yesus adalah gembala yang baik ya. Dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau sekarang kita baca dari bahasa Inggris, terjemahan manapun Inggris, jadi kan terjemahannya banyak sekali. Ada KJV, ada ESV, ada NIV, dan seterusnya. Tapi rata-rata semuanya bicara begini. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Engkau sediakan sebuah meja di mana saya bisa makan di hadapan musuhku. Pertanyaan saya, apakah beneran itu maksud Tuhan? Bahwa sekarang contohnya Daud itu ketemu musuh dan Tuhan membuat mujizat, ada tiba-tiba ada sebuah meja yang muncul, makanan yang muncul, Daud disuruh makan dulu? Ya enggak. Ini gambaran, ini metafora mengenai walaupun ada musuh, walaupun hal-hal yang parah terjadi, tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa tenang dan kita nggak usah khawatir. Tuhan menyediakan hidangan bahkan di hadapan lawan kita. Dan memang kita sering alami bahwa kita mengalami orang-orang yang seperti lawan. Walaupun belum tentu musuh yang mau membunuh, tapi ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, yang mau berantem dengan kita, dan kita di sana bisa tenang karena kita yakin akan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Jadi, saya juga membahas apa saja yang dibahas di dalam kitab Mazmur. Tadi kita sudah lihat kalau soal bahasanya di sana, caranya disampaikan, itu puisi dan doa dan lagu-lagu. Tapi apa saja topik yang dibahas di dalamnya? Ya, sebenarnya begini, segala macam topik yang Anda bisa bayangkan, yang Anda rasakan, yang Anda alami dalam hidup Anda, itu semuanya pasti dibahas dalam kitab Mazmur. Jadi kalau Anda punya kebiasaan suka baca kitab Mazmur dan renungkannya, maka Anda menjadi seorang yang kuat. Karena banyak sekali nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Saya berikan contoh ya. Tadi saya bilang segala macam topik dibahas. Saya berikan contoh topik-topik. Bagaimana kalau kita lagi marah? Apa yang bisa kita lakukan? Mazmur 4 ayat 5 mengatakan begini. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Dan Anda ingat, Paulus pun kutip ini kembali di dalam Efesus. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Dan saya suka sekali langsung kalimat berikutnya masih di dalam ayat yang sama memberikan sebuah solusi yang praktikal. Sebuah hal yang Anda bisa lakukan dengan gampang. Dikatakan berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Kalau kamu marah ya udah, kamu di ranjangmu aja, kamu dalam hatimu, aku keluarkan perkataan, gak apa-apa dalam hatimu. Tapi jangan kamu sampai bertindak, sampaikan itu kepada orang lain, membuat sakit hati dan banyak hal sebagainya. Itu sebuah benar-benar practical tips. Dimana kita belajar, oh iya benar ya. Saya marah, oke, sekarang saya menahan diri dulu. Mungkin saya pikirkan,
Tapi jangan sampai saya keceplosan, itu saya sudah sampaikan. Karena biasanya kalau kita menahan diri dulu, dan kita pikirkan dulu, nanti kita akan reda juga. Dan nanti juga kita akan lebih bijak untuk apa yang perlu disampaikan. Jadi ada tips-tips yang daripada Tuhan. Bahkan kalau dalam pasal yang sama, pasal 4 ini, kita lanjut beberapa ayat 8, keluar beginilah, Engkau Tuhan telah memberikan sukacita kepadaku. Jadi dari langkah-langkah yang sebelumnya yang sudah diberikan, contohnya kalau marah, apa yang bisa dilakukan? Kamu diranjang saja, jangan sampai kamu bertindak. Tapi akhirnya karena kita lakukan, ada sukacita. Jadi gimana alami sukacita? Ya kita ikuti penuntunnya Tuhan. Contoh yang lain, tips untuk kehidupan doa. Nah tips kehidupan doa, quiet time, saat teduh, menyembah, itu banyak sekali dibahas dalam kitab Mazmur. Tapi contohnya kalau kita lihat Mazmur 5 ayat 4. Dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Jadi di sini kita dengar bagaimana Daud katakan, saya ini suka berdoa dan berseru kepada Tuhan mulai pagi hari. Dan itu sebuah saran, nasihat yang bagus sekali untuk kita. Dan by the way, ini munculnya berulang kali dalam Alkitab. Dikatakan bagaimana Daniel mulai berdoa dari pagi. Tiga kali sehari dia berdoa, pagi, siang, malam atau sore. Dan Yesus pun dikatakan bagaimana pagi-pagi benar, pagi-pagi buta. Yesus menyendiri berdoa. Saya tidak katakan bahwa menurut Alkitab, Anda harus berdoa, nggak boleh nggak kalau bukan pagi. Saya tidak katakan itu. Tapi kita mau lihat bagaimana Alkitab berikan nasihat sebaiknya mulai dari pagi-pagi. Karena seringkali kalau tidak demikian, apa yang terjadi? Banyak kesibukan lain dalam hidup ini, banyak kekhawatiran lain dalam kehidupan ini. Terus tiba-tiba nggak sadar sudah malam dan belum meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dan saya yakin kita semua sendiri pernah mengalami seperti itu. Jadi Alkitab memberikan banyak tips-tips yang luar biasa. Contoh yang berikut, gimana menemukan sukacita? Mazmur 16, ayat yang ke-11, di sana dikatakan begini. Di hadapanmu atau di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita ternyata hanya ditemukan di dalam Tuhan. Jadi bukan tergantung, katakan kalau itu Raja Daud, dia mungkin punya castle, dia punya harta yang banyak. Bukan, sukacitanya ditemukan di dalam situ. Dan kalau selalu yang kita kejar, kita harus capai sesuatu dulu, mungkin harta yang tertentu atau mungkin level kerja tertentu, maka sukacitanya kita selalu akan menunda. Nanti kalau saya sudah capai A, saya akan senang. Ternyata dengan tahun-tahun berikut, Tuhan itu menyertai kita dan kita sudah capai A, mungkin itu posisi pekerjaan, mungkin itu gaji yang tertentu, ternyata belum puas. Dan kita katakan, oke, tapi nanti kalau saya sudah capai begini-gini, kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya anak, saya pasti sukacita dan saya pasti puas. Dan tahun demi tahun berjalan, kita capai itu, ternyata kita belum puas. Itu adalah tipuan iblis bagi kita. Bagaimana kita nggak pernah akan bisa puas dan sukacita kalau kepuasan kita dan sukacita kita bergantung pada hal-hal seperti goal atau harta atau pencapaian dan seterusnya. Sukacita sangat jelas, sering dibahas di sini, hanya ditemukan di dalam Tuhan. Sehingga gak heran Daud mengatakan, lebih baik berada di pelatarannya Tuhan daripada di tempat yang lain. Bahkan hari ini sudah dijadikan lagu. Yang lain lagi, apalagi yang dibahas contoh-contoh di dalam kitab Mazmur. Foreshadowing mengenai Jesus. Ya, bayangan mengenai Tuhan Yesus yang akan datang. Ada 3 pasal yang bersebelahan, Mazmur 22, 23, 24. Sebenarnya itu enak dibaca sebagai satu paket. Kalau kita lihat di dalam pasal 22, di sana dikatakan itu mengenai, kalau bagi kita itu masa lalu, karena itu bicara tentang apa yang Yesus alami di kayu salib, ya, foreshadowing. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah ini hal yang sama yang Yesus katakan di kayu salib? Dan kita maju beberapa ayat 19 di Mazmur 22. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu persis yang dilakukan oleh prajurit. Mereka buang undi untuk siapa yang dapat jubah Yesus. Jadi ini ada profesi mengenai hal yang akan datang. Ya, kalau dari waktunya penulis ini, hal yang akan datang bagi kita ini masa lalu yang sudah terjadi. Tapi ini tentunya, ini jelas, ini sebuah messianic psalm. Jadi ini sebuah mazmur yang foreshadowing atau memberikan bayangan mengenai Tuhan Yesus. Jadi bagi kita masa lalu, sekarang Mazmur 23, Yesus adalah gembala kita. Itu sekarang untuk kita hari ini yang baca,
Masa kini, saat ini, Yesus saat ini gembalaku. Dia menuntun saya, dia menyediakan sesuatu bagi saya. Saya nggak usah khawatir, saya nggak usah takut. Kapan? Sekarang, seumur hidupku, kapanpun itu. Tapi sekarang kita maju, Mazmur 24. Itu seperti bicara untuk masa depan juga. Bagaimana dikatakan, bagaimana Tuhan yang empunya segalanya dan dia adalah Raja. Bicara mengenai satu saat Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia benar-benar akan bertakhta di atas seluruh dunia ini. Jadi ya, Mazmur ini luar biasa sekali. Benar-benar segala macam hal dibahas di dalamnya. Dan tentunya masih ada banyak topik yang lain. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi patah semangat, kalau kita putus harapan, atau bagaimana untuk berharap itu, bagaimana mengenai penyertaan Tuhan, dan banyak hal lainnya. Jadi adalah sebuah hal yang baik kalau kita suka membaca Mazmur dan pikirkan dan renungkan. Dan dengan demikian saya juga ingin menjelaskan bagaimana sih caranya baca kitab Mazmur. Apakah kita baca itu sama dengan caranya dengan kitab-kitab lain? Nah, kalau kitab Mazmur, saya katakan harus dibaca dengan pelan-pelan. Karena tadi saya katakan ini seperti puisi, seperti lukisan, seperti doa. Dan gak mungkin orang cuma lihat lukisan 1 detik selesai. Enggak, benar-benar diperhatikan apa saja yang digambarkan. Begitu pula dengan Mazmur. Dan setelah kita lihat dan kita pikirkan, benar-benar renungkan gimana saya bisa melakukan ini. Saya berikan contoh ya. Kalau tadi kita sudah lagi bahas Mazmur 23, dan kebetulan ini Mazmur yang rata-rata semua orang kenal, bahkan beberapa ayat di antaranya kita hafal bagaimana Yesus adalah gembala kita. Nah, kita lihat aja ayat per ayat. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kita sekarang renungkan dan kita pikirkan, oh ya benar ya. Tuhan itu seperti gembala. Gembala itu biasanya seorang manusia yang perhatikan domba. Dan Tuhan lagi pakai gambaran ini. Tuhan juga seperti seorang gembala dan dia perhatikan saya yang adalah dombanya. Jadi saya nggak usah khawatir karena yang tuntun siapa? Ya gembalanya sendiri yang adalah Tuhan. Jadi saya pikirkan, saya renungkan, bahkan saya berdoa mengenai itu. Tuhan bantu saya untuk hidup saya semakin bisa dituntun oleh Engkau. Ayat berikut, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bicara mengenai bahwa Tuhan itu provide, Tuhan itu menyediakan. Anda ingat mengenai Filipi 4:19 yang dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Ini yang dibahas di sini. Dia gembala kita, membawa saya ke ladang yang hijau. Saya itu nggak usah khawatir karena Tuhan menyediakan. Jadi saya juga bahkan bukan cuma pikirkan, saya bisa doa, Tuhan, kadang-kadang saya memiliki kekhawatiran dalam kehidupan saya. Tapi bantu saya untuk beriman bahwa Engkau memang menyediakan. Dan saya itu nggak usah khawatir akan hari esok. Anda melihat, hal itu nggak bisa cuma segera dibaca kayak koran. Kalau Mazmur benar-benar harus ambil waktu. Baca, habis itu tutup Alkitabnya, direnungkan. Dan izinkan untuk Roh Kudus kembangkan firman-firman yang kita sudah baca di dalam pikiran kita. Dan semua yang kita tadi baca benih itu benar-benar menjadi kaya dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Contoh ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apakah benar kita berjalan dalam lembah yang kelam? Itu kan tentunya juga sebuah hiperbola dan sebuah metafora. Kita nggak berjalan dalam tempat yang gelap gimana dan Tuhan katakan jangan khawatir di sana. Ini bicara mengenai keadaan hidup. Kalau kita berjalan di tempat yang bagi kita bahaya atau kita khawatir, kita takut, ketakutan dan sampai gentar, dikatakan oleh Tuhan jangan takut, saya ada di sana. Jadi caranya kita baca Mazmur adalah sambil benar-benar pelan direnungkan, bahkan didoakan. Adalah sebuah kebiasaan yang baik. Kalau Anda sering suka doakan Mazmur, karena Anda bisa yakin bahwa apapun aspek dalam hidup Anda, di Mazmur pasti dibahas, maka Anda juga akan doakan semuanya itu. Saya harap dan saya bukan harap ya, saya yakin ya, ini sudah memberkati kita semua dan kita semakin mengerti bagaimana kita harus deal with atau kita bisa baca dan renungkan dan bagaimana firman Tuhan khususnya dalam Mazmur bisa lebih berbuah dalam kehidupan kita. God bless you all.